Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 2 Februari 2022, Pekan Biasa keempat. Hari ini adalah pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Maleakhi bab 3 ayat 1 sampai 4, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah, dan kedua bacaan liturgi hari ini mengungkapkan satu dua hal penting berikut ini. Yang pertama, keluarga Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef adalah keluarga yang sadar hukum, keluarga yang sadar aturan, bahkan tidak hanya sekedar sadar aturan atau sadar hukum, tapi keluarga yang taat kepada hukum dan peraturan agama. Apa yang dilakukan oleh Maria dan Yosef, mempersembahkan Yesus di Bait Allah, itu sudah sangat sesuai dengan hukum Taurat. Hukum Taurat mengatakan setiap anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Allah. Tidak saja anak laki-laki sulung yang dipersembahkan kepada Allah, tapi juga disertai dengan satu dua persembahan yang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus, Maria, dan Yosef adalah keluarga yang betul seluruh hidupnya disesuaikan dengan hukum Allah. Hukum Taurat dipahami sebagai hukum Allah yang diberikan kepada nenek moyang bangsa Israel dan yang harus ditaati sepanjang sejarah kehidupan bangsa Israel. Itulah yang ditaati dan itulah yang dihayati oleh keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Mempersembahkan Yesus di Bait Allah adalah untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat itu. Saudari dan saudara yang terkasih, apa relevansinya dengan kehidupan beragama, kehidupan manusia, kehidupan beriman kita zaman ini? Keluarga biasa disebut dengan eklesia domestika, gereja rumah tangga, di mana keluarga menjadi tempat yang pertama, tempat yang paling utama. Pendidikan iman harus diajarkan, harus dihayati. Pendidikan iman harus berangkat dari keluarga, tidak dari yang lain. Mulai atau berangkat dari keluarga. Hal ini patut disadari dan menjadi tanggung jawab orang tua Katolik. Sejak membentuk keluarga dalam persiapan, secara khusus mereka yang dipersiapkan untuk pernikahan secara Katolik, kepada mereka sudah disampaikan, sudah diingatkan bahwa secara kodrat perkawinan terada pada kelahiran anak
dan pendidikannya. Dan salah satu pendidikan yang harus dimulai untuk anak-anak adalah pendidikan iman. Maka setiap orang beriman, secara khusus para orang tua, melihat tata aturan kehidupan beragama, kehidupan beriman dalam gereja misalnya, harus dilihat dengan kacamata ini. Tata aturan hukum yang dituntut dari semua, terutama orang tua, untuk anak-anak adalah bagian dari pendidikan iman itu. Maka andai kata ada syarat-syarat tertentu untuk kehidupan beriman, kehidupan beragama tertentu dalam gereja, itu tidak pertama-tama sebagai hal yang membuat urusan kehidupan beriman, kehidupan beragama itu makin sulit. Tidak sama sekali. Semua itu diarahkan, semua itu perlu untuk membangun sebuah kehidupan beriman yang baik. Saudari dan saudara terkasih, seringkali, tentu tidak semua, masih ada para orang tua yang melihat pendidikan iman anaknya itu diserahkan kepada sekolah, diserahkan kepada gereja. Memang sekolah, terutama sekolah-sekolah Katolik dan gereja, juga menjadi tempat di mana pendidikan iman itu diberikan kepada anak-anak. Namun, baik gereja maupun sekolah, itu cuma komponen yang melengkapi, komponen yang mensupport kehidupan beriman anak. Tetapi yang paling utama dan yang paling bertanggung jawab atas pendidikan iman anak adalah orang tua. Dan itu berangkat dari dalam keluarga. Saudari dan saudara yang terkasih, karena itu marilah kita sekali lagi menanamkan dalam diri kita kesadaran ini, terutama kita sebagai orang tua, bahwa tanggung jawab pendidikan iman anak ada di tangan kita sebagai orang tua. Saudari dan saudara yang terkasih, poin kedua dari pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah, dan juga kedua bacaan liturgi hari ini adalah bahwa Tuhan atau Yesus dipersembahkan di bait Allah, menggambarkan Tuhan yang datang mengunjungi, Tuhan yang datang untuk berjumpa dengan orang-orang yang percaya kepadanya di bait Allah. Ini hal yang penting yang harus digarisbawahi. Karena itu, kita bisa berjumpa dengan Tuhan di mana saja. Tetapi ada sebuah tempat yang ditentukan bagi kita untuk secara khusus dan istimewa berjumpa dengan Allah, adalah di dalam bait-Nya yang kudus. Karena itu, setiap kali kita misalnya melaksanakan tugas dan kewajiban kita untuk datang ke gereja setiap hari Minggu, atau setiap saat kita melaksanakan sebagai orang Katolik, kita hadir dalam perayaan Ekaristi. Ingatlah, di sana, di dalam bait-Nya yang kudus, di dalam gerejanya, kita berjumpa
dengan Tuhan yang datang mengunjungi kita, yang datang mau berjumpa dengan kita secara sakramental. Kita berjumpa dengan Tuhan yang mengunjungi kita, yang datang berjumpa dengan kita dalam perayaan Ekaristi sebagai sebuah sakramen yang agung dan mulia. Tuhan menjumpai kita, Dia bersabda kepada kita, dan Dia memberikan kekuatan rohani, kekuatan jiwa kita melalui sabda dan tubuh dan darahnya. Maka andai kata kita memahami hal ini, maka setiap kali kita berada di dalam rumah Tuhan, di dalam baitnya yang suci, kita berada di dalamnya betul dengan sebuah hati dan kerinduan yang mendalam untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena itu kita mesti mengabaikan semua hal yang lain yang mengganggu perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena itu kita mesti hadir dengan seluruh diri kita, dengan konsentrasi pada apa yang dilaksanakan di dalam perayaan Ekaristi, karena di sanalah kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang menyapa kita, Tuhan yang bersabda kepada kita, Tuhan yang memberikan tubuh dan darahnya untuk keselamatan jiwa kita. Sudahkah kita menaruh hormat yang tinggi pada Tuhan yang hadir, yang mau berjumpa dengan kita dalam setiap kali kita hadir dalam perayaan Ekaristi? Poin yang ketiga, menjadi seorang ibu adalah menjadi dambaan setiap perempuan. Lebih lagi, menjadi ibu Tuhan, ibu yang melahirkan Allah yang menjadi manusia, adalah hal yang sangat membanggakan. Tetapi kebanggaan itu dibarengi dengan konsekuensi lanjut. Simeon, nabi yang dijanjikan oleh Allah, tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Simeon itu berjumpa dengan Mesias dalam diri Yesus yang dipersembahkan di bait Allah oleh orang tuanya. Simeon menubuatkan tentang Yesus itu sebagai terang bangsa-bangsa, dan lebih lagi Simeon menubuatkan apa yang akan terjadi dengan Maria. Simeon berkata bahwa sebuah pedang akan menembusi jiwa, akan menembusi hati Maria. Menjadi ibu Tuhan adalah hal yang membanggakan, tetapi sekaligus mengandung resiko bahwa Maria melalui nubuat Simeon mengalami rasa sakit karena apa yang dialaminya atau apa yang dihadapinya, yakni Yesus yang ditolak oleh orang Yahudi sendiri. Lebih lagi dan lebih tragis adalah Yesus yang menderita sengsara, yang mati di kayu salib. Itulah tombak yang menembusi jiwa Maria. Saudari dan saudara terkasih, menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristen, menjadi apa saja, bisa saja itu sebuah kebanggaan untuk kita. Tapi ingat, semuanya mengandung risiko. Menjadi orang Katolik, kebanggaan Anda dan saya, tetapi dengan konsekuensi, mesti menanggung penderitaan dan kesulitan. Karena sebagai orang Katolik, atau secara umum sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang pasti akan memanggul
salib, baik yang kecil maupun yang besar. Dan itulah konsekuensi bagi kita yang mengimani Yesus Kristus. Itu juga merupakan pedang yang menembusi jiwa dan hati kita kalau kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Tapi jangan takut, seperti Maria kita mau belajar untuk tegar. Karena apa yang kita imani adalah Kristus. Itu adalah hal yang benar. Karena Kristus membawa kita kepada kebenaran itu sendiri, kehidupan dan keselamatan hari ini dan kekal. Tuhan memberkati.